Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Lazismu Channel Jawa Timur bersama PMBmu TV yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan kenikmatan. Ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa, suatu anugerah yang patut kita syukuri dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mendekat, merapat kepada aturan-aturan Allah. Ketika kulolan panjenengan semuanya senantiasa mendekat, merapat kepada lingkarannya Allah, maka ini adalah sebuah proses untuk menjadikan diri kita, diri jenengan, menjadi pribadi yang bertakwa. Ketika diri kita senantiasa berusaha untuk membentuk, mengarahkan iman dan takwa kita untuk memproses diri kita menjadi lebih bertakwa, maka yakinlah, yakinlah, wahai pemirsa Lazismu Channel bersama TV PWmu, bahwasanya wallahu waliyul muttaqin. Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah sudah menjadi pelindung kita, maka tidak ada yang bisa untuk menghalang-halangi kita. Meskipun seluruh dunia ingin menyelakai kita, ketika Allah tidak berkehendak, maka seluruh dunia itu tidak akan mampu untuk menyelakai kita. Maka senantiasa merapat dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang luar biasa ini, di bulan suci Ramadan ini, saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk mundur ke belakang 2 tahun ke belakang, tepatnya 3 Maret 2020. Ya, 3 Maret 2020. Tidak terasa hari ini, di bulan suci Ramadan ini, 2 tahun sudah kita hidup di masa pandemi. 2 tahun sudah kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam arah yang tidak jelas. Maka momentum bulan puasa ini adalah momentum yang tepat sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ketika pandemi menghajar negeri ini, ketika pandemi melanda negeri ini, berapa banyak teman, berapa banyak saudara, berapa banyak para alim ulama, orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, yang kita cintai, yang kita sayangi, dipanggil oleh Allah. Begitu juga berapa banyak orang yang sehat, bahkan lebih sehat daripada kita, namun Allah memiliki rencana yang lain. Mereka dipanggil oleh Allah mendahului kita. Maka pada kesempatan yang luar biasa ini, mari kita siapkan bekal agar ketika Allah mengambil kita, kita siap dengan bekal yang sudah kita siapkan, agar bekal yang kita siapkan itu mampu menghantarkan kita menjadi penghuni surga. 3 bekal yang pada kesempatan hari ini ingin saya sampaikan kepada pemirsa sekalian. Bekal yang pertama, saya mulai dari sebuah cerita dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Sahabat ini suatu ketika diminta oleh Nabi, "Ya Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah kau kepadaku." Maka sahabat ini belum menjawab, "Ya Rasul, aku ingin masuk surga bersamamu." "Mintalah lagi, aku ingin masuk surga bersamamu." "Baiklah, bantu aku merealisasikan keinginanmu," kata Rasulullah, "dengan memperbanyak sujud." Kata kuncinya di sini adalah sujud, yang bermakna memperbanyak sholat. Betapa pentingnya hari ini kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Seperti yang kita pahami bersama bahwasanya adalah amalan sholat yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah, yang akan dihitung oleh Allah. Jika sholat itu baik, maka seluruh perbuatan itu akan baik. Namun jika sholat itu rusak, maka seluruh amalan pun akan rusak. Seperti yang kita pahami bersama di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah berfirman, "Inna sholata tanha anil fasa' wal munkar." Sesungguhnya sholat itu
akan memberikan benteng bagi orang yang melaksanakannya, akan membentuk barrier, sebuah pembatas bagi orang yang menunaikannya, untuk tidak akan berbuat yang namanya kerusakan, tidak akan berbuat yang namanya kedoliman. Namun jika orang sudah sholat tapi seringkali berbuat dolim, jika sholat namun seringkali masih berbuat kerusakan, maka pasti ada yang salah dengan sholat kita. Sholat ini penting untuk kita rawat. Sholat ini penting sekali untuk kita jaga, termasuk untuk anak dan istri kita. Maka bekal yang pertama yang hendaknya kita jaga, yang hendaknya kita rawat, lebih-lebih di bulan suci Ramadan seperti ini, yaitu sholat. Bagaimana Allah melatih selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang luar biasa. Setelah 1 hari penuh kita berpuasa, masih dilatih oleh Allah, digembleng oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat tarawih. Tidak lain dan tidak bukan agar di 11 bulan ke depan kita terbiasa dengan sholat malam. Masya Allah. Pemirsa PW TV dan Lazismu Channel Jawa Timur yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bekal yang pertama. Mari kita rawat sholat kita. Yang kedua, bekal menuju surga yang kedua, yaitu saya mulai lagi dengan sebuah cerita. Ada seorang sahabat yang memiliki rasa keingintahuan. Sahabat ini bernama Abdullah bin Amr bin As. Bermula dari sebuah majelis taklim ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabat berkumpul. Tiba-tiba Rasulullah berkata, sebentar lagi akan datang ahli surga. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini bingung, karena sahabat-sahabat terbaik kumpul di situ. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Jarrah, Bilal bin Rabah, semua sahabat-sahabat terbaik itu kumpul di situ. Sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran, karena Rasulullah ketika berkata akan datang calon ahli surga itu diucapkan sampai 3 kali. Sampai 3 kali, iya, sampai 3 kali. Sampai akhirnya datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang jenggotnya masih basah karena habis mengambil air wudhu, dan tangan kirinya mententeng sandal jepit. Seorang laki-laki ini, lelaki dari kalangan Ansor ini, duduk di belakang. Singkat kata, singkat cerita, majelis ini selesai. Tapi sahabat Abdullah bin Amr bin As ini mengikuti laki-laki dari kalangan Ansor tadi sampai rumah dan memohon kepada laki-laki dari kalangan Ansor tadi untuk diizinkan untuk menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Sahabat laki-laki ini pun menginap dalam satu rumah, di rumah laki-laki dari kalangan Ansor tadi. Hari pertama dilalui, hari kedua dilalui. Sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata dalam hatinya, ternyata ibadahnya tidak ada yang spesial, sama seperti saya. Jika malam bangun menunaikan ibadah sholat malam, berdiri, duduk, zikir, tidur lagi. Tidak ada yang spesial. Ketika sholat subuh ya berjamaah, selesai sholat subuh bermajelis taklim, lalu mempersiapkan diri untuk sholat duha dan bekerja mencari nafkah. Sama gumam daripada Abdullah bin Amr bin As dalam hatinya. Akhirnya hari ketiga, hari terakhir, hari yang dinanti telah selesai. Sahabat Abdullah bin Amr bin As pun undur diri. Ketika pamit, laki-laki dari kalangan Ansor tadi berkata, ya Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya apa yang kamu lihat, amalan yang aku amalkan itu adalah apa adanya. Tidak aku tambah-tambahi, tidak aku kurang-kurangi. Aku ketika beribadah tidak pernah ada rasa iri, dengki, riak kepada siapapun. Aku hanya ingin mencari ridho Allah semata. Seperti ditampar di tiang bolong, sahabat Abdullah bin Amr bin As pun berkata, amalan ini yang kebanyakan belum orang bisa melaksanakan, yaitu menjaga hati. Pemirsa PWMU TV dan channel
Lazismu, Jawa Timur. Dalam acara Ramadan Tangguh, kami menyeru betapa pentingnya kita menjaga hati kita, betapa pentingnya kita merawat hati kita agar menjadi hati yang bersih. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana untuk membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang bisa mengondisikan hatinya agar senantiasa menjadi hati yang qalbun salim, hati yang bersih. Ketika hati kita bersih, insya Allah tidak akan ada yang namanya iri, dengki, hasut. Maka ini sebagaimana lagu daripada A'agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Mari kita jaga hati. Itu yang kedua. Bekal yang terakhir, bekal ketiga, yaitu perbanyak sedekah. Dengan bersedekah, hati kita, jiwa kita akan penuh dengan kedamaian. Dengan bersedekah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dicinta. Tidak hanya dicinta oleh manusia-manusia yang fana, tetapi yang paling penting adalah dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya teringat akan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fisyara wad-dara, yaitu orang-orang yang bersedekah baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ini adalah salah satu orang dari golongan-golongan yang dicinta oleh Allah. Maka mari, ketika kita ingin bisa masuk surga, ketika kita ingin berkumpul bersama keluarga di surga, bekal ketiga yaitu dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak berderma, berbagi kepada sesama. Di bulan suci Ramadan ini, Lazismu Jawa Timur memiliki program Ramadan Tangguh, Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh. Zakat tumbuh ketika jenengan-jenengan pemirsa yang ada di rumah mau menggerakkan jari-jarinya, mau mengeluarkan isi dompetnya, bersedekah, berbagi, berderma kepada sesama. Dengan begini, Indonesia akan menjadi Indonesia yang lebih tangguh. Maka mari, bekal ketiga ini kita mulai hari ini. Ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melalui, melewati dan melaksanakan ibadah suci Ramadan, kita syukuri dengan cara bersedekah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Bagaimana orang-orang yang telah dimatikan itu menginginkan untuk dikembalikan ke dunia, ingin mengamalkan satu amalan ketika ia masih hidup di dunia, ia tidak pernah mengamalkan itu. Amalan apakah itu? Yaitu sedekah, sedekah, dan sedekah. Pemirsa PBMU TV dan Lazismu Channel rahimakumullah, mari kita coba amalkan 3 bekal ini. Menjaga sholat kita, menjaga hati kita, dan menjaga sedekah kita. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam tangguh, Ramadan tangguh, zakat tumbuh, Indonesia tangguh. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi